hadir kembali Obrol Masyarakat TV yang kita kenal yaitu Obrol MSTV. Saya Arif Wicaksana. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke diskusi, kita perkenalan lebih detail lagi. Iya, boleh. Kan. Saya Fahrul Razi, nama panggungnya Fahrul Razi Majid. Nama panggung itu maksudnya saya kalau nulis, kalau tampil di ini kadang-kadang suka pakai nama itu. Itu nama orang tua saya. Nah, sekarang sehari-hari saya bergiat di Nurholis Masjid Society. Betul tadi Wicak bilang, ini ada satu lembaga, satu yayasan yang memang secara khusus didedikasikan untuk mengembangkan dan mengkritisi pikiran-pikiran Cak Nur. Jadi bukan hanya mengembangkan saja, tapi kita juga melakukan kritik dan apa kira-kira yang perlu dilanjutkan dari pikiran-pikiran Cak Nur. Nah, Cak Nur ini kan seorang guru bangsa yang saya kira perlu diperkenalkan kepada masyarakat umum. Idenya kan terlalu besar, terlalu luas, dan bagaimana kita ejawantahkan ke masyarakat yang lebih luas supaya nilai-nilai pentingnya dari gagasan tentang agama, tentang kemasyarakatan, tentang demokrasi itu bisa diresapi oleh masyarakat umum. Nah, maksudnya begitu, kenapa yayasan itu atau lembaga ini, Nurholis Masjid Society ini ada di masyarakat. Kita tahu bahwasannya tadi perkenalan tentang MTMS dan Kapal Rozi, dan juga kita tahu momentum sebelum bulan ini kita di pertengahan Februari ya Kak ya. Mungkin saya manggilnya Kak Ozi ya, agar lebih dekat dan lebih enak. Itu kita tahu bahwasannya ada momentum, di mana momentum itu tentang pemilu ya. Pemilu. Dan kita tahu bahwasannya diskusi kita atau sharing kita hari ini mengenai tentang perspektif Nurholis Majid di pemerintahan Indonesia. Nah, ini kira-kira kita tahu bahwasannya beliau sebagai cendekiawan dan juga dikenal sebagai cendekiawan Muslim, ya kan, pemikiran-pemikirannya yang sangat unik dan sangat luas kayak gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih pemikiran Cak Nur yang terkait tentang demokrasi? Kita tahu bahwasannya di Indonesia ini kita menggunakan sistem demokrasi. Nah, itu kira-kira ada nggak kan? Cak Nur itu kan dikenal bukan hanya sebagai seorang pemikir agama. Jadi pertama-tama orang mengenal Cak Nur itu sebagai pemikir agama. Tetapi selain pemikir agama, Cak Nur juga dikenal sebagai seorang pemikir kebangsaan, kenegaraan. Makanya kalau pertanyaannya tadi, apakah ada gagasan tentang demokrasi dari Cak Nur? Itu ada, pasti ada. Pertama, Cak Nur itu kalau kita bicara tentang konsep demokrasi itu kan satu konsep yang kalau mau dibilang pemantiknya adalah revolusi Perancis. Nah, itu satu konsep yang datang dari Eropa, dari Perancis. Itu kan sekitar 1789 1799. Nah, kira-kira itu pemantiknya, lalu kemudian orang menolak monarki absolut, kemudian orang menolak sistem kerajaan, lalu diganti dengan sistem demokrasi yang kita kenal sekarang. Ada kebebasan di situ, ada persamaan di situ, ada persaudaraan. Jadi 3 gagasan kunci dari demokrasi itu ada di situ. Nah, kalau bicara tentang nilai tadi kebebasan, persamaan, persaudaraan, Islam tuh sudah punya juga sebetulnya. Kalau kita mengkaji Al-Quran itu, di Al-Quran itu tegas sekali bicara soal kebebasan, bicara soal persamaan manusia, kesetaraan kita. Lalu bicara tentang persaudaraan. Nah, Cak Nur menggagas teori demokrasinya itu dengan mengkombinasikan tadi itu. Ada teori-teori Barat yang berkembang di dunia tentu saja. Lalu kemudian mengkombinasikan dengan gagasan-gagasan keislaman. Jadi memasukkan argumen keislaman itu. Nah, itu yang unik sebetulnya dari Cak Nur. Jadi tidak monoton dari perspektif Islamnya aja. Tidak hanya Islam saja atau tidak hanya Barat saja. Kan banyak kan teoretisi kita di Indonesia ini mengambil teori demokrasi kan hanya dari Barat misalnya, atau hanya Islam saja yang diambil. Nah, Cak Nur itu mengkombinasikan keduanya, memadukan gagasan yang berkembang di Barat, dimasukkan juga gagasan argumen-argumen keislaman. Nah, itu yang menarik dari Cak Nur menurut saya. Contohnya itu apa aja tuh Kak? Misalnya gini, misalnya ketika Cak Nur bicara tentang prinsip musyawarah mufakat, itu kan penting dalam demokrasi.
masuk dalam sila keempat dalam Pancasila misalnya. Nah, Cak Nur itu mendasarkan penjelasan tentang musyawarah itu dari Al-Quran. Al-Quran itu udah menyebut tentang syuro misalnya, atau tentang keadilan, atau tentang tentang persamaan, tentang hak asasi manusia. Itu ada semua di dalam Quran, dan Cak Nur mengambil inspirasi dari Quran lalu menjelaskan kepada masyarakat. Jadi karena masyarakat kita masyarakat Muslim, maka menurut Cak Nur, penjelasan atau argumen keislaman itu penting untuk dimasukkan supaya orang bisa menerima. Jadi demokrasi itu bukan sesuatu yang barat, bukan, sama sekali bukan. Tapi dia berkembang juga di dunia Islam. Artinya Islam itu kompatibel dengan demokrasi. Islam itu bukan teokrasi. Kita punya Komnas HAM, dan Cak Nur juga pernah terlibat di situ. Kalau kita bicara soal dalam demokrasi itu kan ada check and balances. Cak Nur masuk di dalam, dulu mendirikan namanya KIP ya, Komite Independen Pemantau Pemilu. Cak Nur kan jadi dewan KIPP itu. Kan Cak Nur di situ. Nah, yang kenapa check and balances itu penting? Ya memang itu prinsipnya ada di dalam Quran soal bagaimana kita mengontrol, dan dalam demokrasi itu kan sesuatu yang harus, satu keharusan, nggak mungkin satu negara itu dijalankan tanpa adanya oposisi misalnya. Nah, itu Cak Nur bicara soal itu, pentingnya oposisi misalnya, atau bagaimana demokrasi itu didasarkan pada prinsip-prinsip tadi, prinsip-prinsip itu dijalankan. Artinya satu lembaga negara itu harus menjamin kebebasan manusia misalnya. Nah, itu keseimbangan. Dalam pandangan perspektif Cak Nur, gimana Kak kalau terkait keseimbangan di dalam pemerintahan? Iya, soal oposisi ini satu gagasan yang saya kira banyak diulas sama Cak Nur soal oposisi. Kenapa? Karena satu sistem demokrasi itu bisa berjalan baik kalau ada kontrol, ada check and balances istilahnya itu. Ada orang yang melakukan controlling, ada yang mengawasi, kira-kira gitu, ada yang mengawasi. Nah, lembaga yudikatif atau lembaga legislatif kan sebetulnya fungsinya itu. Nah, Cak Nur ingin itu dimaksimalkan, kontrol itu dimaksimalkan. Jadi supaya pemerintah itu tidak berjalan sendirian. Manusia itu kan, atau pemerintah itu kan punya kecenderungan untuk lalai, untuk melakukan kesalahan. Nah, oposisi di situ fungsinya, dia mengingatkan laju pemerintahan. Atau misalnya gini, kalau tadi bicara soal keseimbangan, misalnya gini, Cak Nur itu kan pada periode kedua ketika menjabat Ketua Umum PBHMI, itu Cak Nur diajak untuk mendukung Golkar ketika itu. Tapi Cak Nur menolak saat itu. Kenapa menolak? Karena Golkar itu udah pasti menang dengan kekuatan waktu itu ya, dengan kekuatan mesin militer, kekuatan uang yang besar gitu kan, terus sama ASN gitu. Itu kan, atau birokrasi itu kan udah sangat kuat Golkar. Nah, Cak Nur mengajak mahasiswa atau masyarakat umum untuk mendukung partai, justru bukan Golkarnya. Ada dua partai waktu itu, PDIP 3 atau PDI waktu itu. Lalu kemudian pada pemilu berikutnya Cak Nur justru berkampanye untuk P3. Nah, itu kalau kita pernah dengar istilah Cak Nur itu memompa ban kempes. Nah, itu maksudnya ini Golkar udah pasti menang, makanya yang harus dikawal supaya demokrasi hidup dua partai ini, dan Cak Nur lebih ke partai P3. Bukan Cak Nur mengkhianati omongan yang pertama soal Islam yes partai Islam no, kan waktu itu Islam yes partai Islam no, dia nggak setuju dengan partai Islam, dan P3 ini ada partai Islam. Tapi ketika Cak Nur mendukung P3 atau berkampanye untuk kemenangan P3, maksudnya bukan mengkhianati omongan itu, tapi pada sisi yang lain Cak Nur tuh ingin check and balances itu jalan, oposisi itu berjalan. Jadi partai yang kecil sama Cak Nur didukung supaya besar, supaya ini nggak besar sendirian, karena kalau terlalu dominan kan bahaya juga. Oh, itu yang artinya keseimbangan itu. Jadi kalau partai di parlemen, Golkar itu kan sangat kuat di parlemen, kalau terlalu dominan yang lain nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, maksudnya Cak Nur supaya bisa ada keseimbangan itu, yang lain dinaikkan sama Cak Nur. Jadi itu poinnya. Kadang-kadang orang salah kaprah. Cak Nur katanya Islamnya partai Islam no, tapi kok malah kampanye untuk P3 gitu loh. Tahun 70-an, tahun 71 atau berapa gitu saya lupa. Tahun 70-an. Nah, itu yang dimaksud dengan keseimbangan. Nah, Cak Nur mendorong itu, mempraktekkan itu. Jadi bukan hanya teori, tapi Cak Nur melakukan itu di dalam praktek kepartaian, praktek demokrasi. Nah, itu yang
yang betul-betul didorong. Jadi bagi Cak Nur keseimbangan itu penting supaya rodanya itu jalan, roda pemerintahan itu jalan. Cuman ketika beliau mendukung salah satu partai pada saat itu dia juga pernah mencalonkan ya? Sebagai presiden. Sebagai ya di periode berikutnya setelah reformasi sebetulnya ikut konvensi Partai Golkar. Ya, waktu itu kan. Itu apa sih sebenarnya tujuan dan maksud Cak Nur untuk mengikuti? Jadi gini, kalau menurut saya ini kan era di mana satu zaman yang dimimpikan sama orang. Ada era demokrasi, orang datang semua, siapa aja bisa mencalonkan diri, kira-kira gitu. Semua orang bisa berpartisipasi. Nah, Cak Nur itu dalam konteks itu, Cak Nur itu punya gagasan 10 poin membangun kembali Indonesia. Jadi punya poin-poin penting. Nah, ini yang mau diejawantakan sama Cak Nur. Gagasan-gagasan ini mau dipraksiskan. Caranya apa? Ya harus ikut kontestasi di dalam konvensi Partai Golkar, itu salah satunya. Kenapa ikut konvensi? Karena itu adalah satu cara yang paling demokratis untuk dalam pemilihan. Saya bukan orang partai, tapi saya punya kemampuan, saya ikut kontestasi di situ. Kalau orang suka sama saya, orang akan pilih saya. Nah, itu maksudnya. Jadi menguji lembaga-lembaga demokrasi dan menguji jalur-jalur demokrasi itu betul-betul demokratis atau tidak. Nah, pada giliran ya Cak Nur kemudian mengundurkan diri dari konvensi Partai Golkar itu. Ya ada banyak alasan lah ya. Ada banyak alasan kenapa Cak Nur mundur. Tapi buat Cak Nur dia sudah mencoba bahwa artinya orang akan punya contoh, punya teladan. Kalau kamu mau jadi presiden, kamu harus ikut konvensinya. Supaya fair, dan wasit atau orang partai itu nggak boleh ikut konvensi di situ gitu. Kenapa? Karena ketua partai atau apa itu adalah wasitnya. Jadi kalau kamu wasit, kamu ikut bertarung ya nggak bisa. Itu sudah nggak fair kira-kira gitu. Nah, Cak Nur mencoba itu. Jadi Cak Nur ingin memberi pesan bahwa kalau kamu ingin ikut menjabat satu jabatan tertentu publik, kamu harus ikut ininya, harus ikut alurnya. Nggak bisa karena Cak Nur orang besar gitu misalnya ya, tiba-tiba waktu itu siapa, Bang Akbar misalnya, ketua umum Partai Golkar waktu itu, Bang Akbar kenal dengan Cak Nur, ya saya kenal Cak Nur, Cak Nur jadi tanpa ada prosesnya. Kan pemilihan ketua partai atau kepala daerah itu kan diuji dari bawah, dari ranting misalnya diusulkan, kemudian di wilayah, kemudian di DPD-nya, kemudian sampai ke DPP pusat. Jadi ada proses ininya. Sama di dalam partai juga kan ada itunya. Nah, itu proses yang harus berjalan supaya yang terpilih menjadi calon presiden atau calon bupati atau wali kota itu adalah orang-orang yang betul-betul capable karena sudah melewati tadi itu. Tahapan-tahapan itu. Terus tantangan ketika beliau maju akhirnya mengundurkan diri itu? Ada cerita begini, utamanya soal gizi katanya, gizi demokrasi. Jadi orang pikir Cak Nur itu datang membawa bukan hanya gizi pikiran, tapi juga gizi dalam pengertian material. Cak Nur tidak begitu. Cak Nur kan nggak begitu orangnya. Jadi Cak Nur hanya bawa gagasan yang termaktub di buku Indonesia Kita ini. Ini kan sebetulnya ini gagasan penting dari gagasan-gagasan pemerintahan Cak Nur. Yang kayak gimana bukunya Kak, bisa? Nah, ini bukunya Indonesia Kita ini. Nah, di sini ada 10 poin membangun kembali Indonesia. Nah, ini sebetulnya gagasan yang dibawa-bawa Cak Nur. Yang dibawa Cak Nur ketika ikut konvensi Partai Golkar. Apa salah satunya itu, Kak? Keliling soal transparansi, soal akuntabilitas, soal good governance. Nah, itu yang buat Cak Nur, good governance, transparansi, akuntabilitas itu harus ada di dalam satu pemerintahan. Berarti ini kan buku ini salah satu gagasan pemikiran Cak Nur tentang menjadi harapan Indonesia ke depan dari segi perspektif pemimpin. Iya. Jadi itu yang diharap. Jadi Cak Nur hanya ingin menyebarkan, orang ingin, ini saya punya visi. Jadi buat Cak Nur, yang dibayangkan oleh Cak Nur, seorang pemimpin itu dipilih karena visinya bagus,
terus dia punya kemampuan untuk menjelaskan itu dan bisa menyelesaikan persoalan. Kan itu poinnya. Jadi bukan uang, bukan utamanya uang. Nah, ketika datang ke daerah-daerah ini kan dinamikanya berbeda. Bukan hanya orang perlu gizi pikiran, tapi ternyata bergizi material. Nah, gizi yang lain itu yang Cak Nur nggak punya. Karena Cak Nur itu memang modalnya adalah pikiran. Itu tantangan terberat Cak Nur. Tantangan terberat Cak Nur karena dia melihat para bapak bangsa kita kan, para pendiri bangsa maksud saya, Bung Karno, Bung Hatta, Natsir segala macam. Mereka nggak ada modal uang. Mereka tuh modalnya pikiran, gagasan. Nah, gagasan itulah kemudian dimodalin oleh para orang-orang yang punya uang ini supaya gagasan ini bisa membumi ke masyarakat, bisa terejawantah kira-kira gitu. Nah, Cak Nur maunya gitu. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Cak Nur yang penting sudah menyampaikan gagasan itu. Dan gagasan ini kemudian oleh Cak Nur disampaikan kepada presiden terpilih waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono. Disampaikan oleh Cak Nur, buku Indonesia Kita ini sebagai pesan bahwa ini perjuangan saya, ini gagasan saya. Silakan Anda terapkan, Anda ejawantahkan pada pemerintahan Anda. Itu yang disampaikan oleh Cak Nur kepada SBY waktu itu. Karena SBY kan terpilih mayoritas waktu itu, kan lumayan tinggi sekali Cak Nur, SBY itu 2004. Dan Cak Nur waktu itu masih sehat. Itu ini risalah terakhir Cak Nur sebelum beliau meninggal tahun 2005 Agustus itu. Setelah itu kan sakit, lalu kemudian Cak Nur wafat. Jadi kalau boleh dibilang ini tulisan terakhir Cak Nur. Mimpi dia tentang demokrasi. Kalau Bu Om itu berkali-kali bilang ini mimpi Cak Nur tentang demokrasi Indonesia. Pemerintahan yang bersih, yang transparan, yang akuntabel, yang mengedepankan pendidikan, yang sama sekali tidak bicara soal uang. Politik itu tidak bisa itu. Jadi soal gagasan. Makanya kalau istilah kerennya itu meritokrasi gitu. Pemimpin itu harus dipilih berdasarkan kapabilitas dia, bukan karena misalnya uangnya, bukan karena keluarganya atau apa. Itu apa namanya? Keluarga ya. Nah, itu dia. Kan ada, Cak Nur tuh keras bicara soal itu. Pemimpin itu bukan keras, tegas. Cak Nur itu tegas bicara. Pemimpin itu harus dipilih berdasarkan kapabilitas atau kemampuan, bukan karena asas preskriptif atau kesukuan, suku, keluarga, itu nggak bisa dipilih. Maksudnya bukan itu. Jadi kalau ada seorang wali kota dipilih sebagai wali kota, ya dia dipilih karena memang dia capable sebagai wali kota. Sudah melewati tadi proses-proses, dia pernah jadi apa, mungkin pernah jadi anggota dewan dulu sebelumnya. Jadi punya pengalaman memimpin, bukan ujuk-ujuk karena dia punya uang. Lalu kemudian dia dipilih gitu. Nah, itu kekurangan kita sebetulnya. Tapi itu kan risiko dari konsekuensi dari demokrasi pemilihan kan, elektoral. Ya, siapa yang suara terbanyak ya dia yang terpilih sebagai apapun, sebagai pemimpin. Nah, tapi yang kita koreksi sebagai masyarakat sipil, sebagai kaum muda, intelektual misalnya cendekiawan di kampus-kampus, membekali masyarakat itu dengan gagasan-gagasan yang tadi yang positif. Jadi jangan langsung terbuai sama misalnya sama bansos, sama macam-macam uang. BLT. Ya itu penting, tapi maksudnya jangan dipilih gara-gara itu gitu. Kira-kira itu. Nah, juga kan kita tahu Cak Nur ini dikenal dari kalangan masyarakat bawah, masyarakat atas secara ekonomi, terus juga dari kalangan yang berbeda agama itu kan juga dikenal. Nah, itu sangat disayangkan sebenarnya Kak ya, sampai tidak dipilih, hanya dipilih dari segi material aja, ya kan, sehingga beliau tidak dapat mencalonkan presiden. Nah, itu gimana tuh Kak kalau pandangan? Iya betul, karena tapi realitas politik begitu. Artinya itu PR juga buat Cak Nur ya, buat banyak orang terutama, bahwa demokrasi kita itu masih dalam tahapan seperti ini kita. Jadi artinya kita masih harus membangun demokrasi, orang melek literasi bagaimana, orang memilih pemimpin itu betul-betul atas dasar ini orang memang bisa dipimpin, bisa mimpin maksudnya. Ya atas dasar itu kita pilih dia. Jadi bukan karena ya populer tentu saja, tapi bukan karena alasan yang tidak masuk akal. Alasan masuk akal. Kenapa? Oh dia bisa mimpin, dia pernah jadi anggota dewan atau jadi apa, jadi punya pengalaman memimpin. Wah ini pasti bisa dia. Kita bisa harapkan.
dia bisa menyampaikan aspirasi kita, kira-kira gitu. Ya tentu saja ada pertemanan di situ, ada keluarga di situ, tapi dia adalah orang yang bukan disulap tapi dia adalah orang yang memang punya tadi kapabilitas. Boleh aja saya sama Wicak misalnya kenal pertemanan, tapi karena Wicak punya kapasitas maka kita pilih Wicak gitu misalnya. Nah, karena itunya, jadi bukan karena semata-mata ini adik gua nih, ini teman saya, saudara saya. Enggak, bukan karena itu satu-satunya, tapi ada alasan-alasan yang masuk akal. Jadi itu yang kemudian harus teruskan sama orang-orang sekarang. Jadi sekali lagi kita ingin sampaikan bahwa ya itu realitas politik kita. Masyarakat kita masih dalam wilayah seperti itu. Jadi yang harus dibangun ke depan itu soal pendidikan politik jadi partai ini tugas partai sebetulnya. Partai itu kan punya tugas kaderisasi, punya tugas menerangkan soal kebijakan publik, soal bagaimana pemimpin seharusnya memimpin misalnya. Nah, itu harus ada ininya, harus ada pengetahuannya. Tapi gagasan Cak Nur itu dalam khususnya demokrasi ataupun tentang agama itu familiar nggak sih Kak di luar umat muslim? Familiar, karena saya beberapa kali ketemu dengan orang-orang non-muslim, bukan semua agama. Ya kita sebut misalnya Protestan, Katolik, Hindu, Buddha di Indonesia ya, Konghucu. Itu mereka yang tokoh-tokoh agama yang kita temuin itu, mereka kenal dengan Cak Nur, mereka kenal dengan pikiran-pikiran Cak Nur. Beberapa waktu lalu kita membuat namanya Forum Titik Temu, itu kan menghadirkan tokoh-tokoh agama. Saya baru pertama kali bertemu dengan pendeta Rubin misalnya, Rubin Abraham. Ini satu pendeta yang punya umat yang cukup banyak. Nah, beliau bilang, saya itu sudah lama baca buku-buku Cak Nur. Artinya gagasan Cak Nur, dia mungkin tidak membaca gagasan keagamaannya, tapi dia baca gagasan Cak Nur tentang demokrasi, tentang kemanusiaan, tentang pentingnya kontrol dalam Cak Nur itu kan masyarakat itu harus punya partisipasi yang kritis istilahnya, critical participation. Nah, pemilih itu harus begitu. Nah, itu dibaca sama banyak orang. Bagaimana agama itu tidak hanya dijadikan sebagai satu-satunya, bukan kebenaran. Agama itu kebenaran tentu saja, tapi dia ketika berurusan dengan urusan publik, dengan kehidupan sosial, ya masing-masing dengan agamanya gitu. Jadi tidak bisa memaksakan kehendak. Nah, itu dibaca sama mereka. Jadi mereka tuh belajar dari Cak Nur. Mereka mengenal Cak Nur itu tidak hanya dengan tulisan tentang keislamannya ya. Iya. Tapi dengan pendekatan sosial. Betul. Mereka mengenal Cak Nur dari situ. Misalnya dulu kan punya momentum yang cukup tentang reformasi cukup baik. Cak Nur kan terlibat di situ. Mereka kenal Cak Nur dari momen-momen seperti itu. Oh ya, ini Cak Nur pikirannya tentang kebangsaan, kenegaraan itu cukup fair, cukup adil, cukup bernas. Nah, itu mereka ambil itu tentang asas toleransinya, tentang pluralismenya misalnya. Itu diambil juga, dijadikan contoh bagi kalangan-kalangan non-muslim untuk mengajarkan prinsip-prinsip kesetaraan ke umat-umatnya. Bahwa kita tuh sebagai orang Kristen atau seorang Tionghoa, kita juga harus punya partisipasi misalnya. Harus terlibat dalam urusan publik, harus punya etika, harus macam-macam kayak gitu. Jadi mereka mengenal Cak Nur tadi bukan hanya dalam soal keagamaan, tapi juga dalam soal kebangsaan dan kenegaraan, kemasyarakatan. Itu dikenal sama mereka. Tapi kayaknya orang familiar deh. Nggak tahu ya, tapi saya sih melihatnya beberapa orang yang kenal itu cukup. Mungkin tokoh agama atau tokoh masyarakat. Misalnya gini, orang seperti Pak Sudamek. Pak Sudamek AWS itu kan orang Garuda Food ya kalau nggak salah. Itu kan teman Cak Nur, membangun sekolah sama-sama di Global Sevilla itu. Global Sevilla itu kan bangun Sevilla. Global Sevilla di Pulau Gading ya, apa? Kelapa Gading. Di Kelapa Gading itu kan ada Global Sevilla atau di Puri Kembangan itu Global Sevilla. Itu punya didirikan oleh Pak Sudamek dan Cak Nur diminta untuk menyumbangkan gagasan di situ, membangun bersama-sama. Madania juga kan itu digagas Cak Nur, dan beberapa saya kira hubungan Cak Nur dengan orang-orang lintas iman juga sangat baik.
Misalnya dengan pendeta dengan biku Damasumbu misalnya yang di Pondok Labu di sini, Sangha Theravada itu kan sahabat Cak Nur sejak lama. Dan sama-sama mengagumi kira-kira gitu, sama-sama mengagumi, tapi Cak Nur kan lebih senior, jadi dia kagum dengan Cak Nur. Atau misalnya orang seperti Romo Magnis Suseno, itu kan tokoh rohaniawan Katolik. Dalam satu tulisan terbarunya yang akan terbit di Universitas Paramadina, itu Romo Magnis bilang bahwa kita tuh bersyukur bangsa Indonesia itu bersyukur punya Cak Nur. Umat Islam apalagi lebih bersyukur lagi punya Cak Nur, karena dia betul-betul mengajarkan tentang bagaimana seorang warga negara itu harus bersikap, bagaimana Islam itu universal. Jadi Islam itu bukan eksklusif, bukan nggak gitu. Dan dia sebagai umat Katolik itu belajar dari Cak Nur soal soal bagaimana Cak Nur menyampaikan gagasannya itu tentang demokrasi dan lain sebagainya. Terutama soal keislaman, kalau Romo Magnis kesaksiannya kan soal itu. Jadi yang terkenal, misalnya yang kita kenal secara publik ya, ada Romo Magnis, ada Pak Sudamek. Pak Sudamek itu kan Buddha, Biku Damasumbu juga Buddha. Di Protestan saya kira dulu Pak TH Sumartana, terus sekarang kan banyak. Saya kira di PGI juga pada kenal, mereka kenal Cak Nur sebagai sosok, tapi Cak Nur secara pemikiran. Jadi dikenal dan gagasannya juga menjadi inspirasi. Jadi inspirasi bagi kalangan pokoknya untuk bangsa dan negara lah ya. Dia lintas iman, tidak hanya bicara satu keagamaan. Betul. Karena memang gagasan Cak Nur itu kan menembus bukan hanya diperuntukkan bagi umat Islam, bukan. Tapi ketika dia bicara soal bagaimana sebetulnya konsep tauhid itu membebaskan manusia, misalnya, ya dalam Islam tentu saja itu gagasan penting. Tapi kan tauhid itu yang kita maksud sebagai tauhid, mengesahkan Tuhan, itu kan bukan hanya Islam. Agama lain juga kan melakukan itu. Artinya gagasan itu kan bisa dicontoh. Ketika kamu menegaskan tentang kemahakuasaan Tuhan atau keesaan Tuhan, berarti yang lain tuh setara, yang lain tuh manusia biasa, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih. Jadi manusia itu semuanya setara itu. Nah itu diambil juga kan, bisa jadi pelajaran sebetulnya. Soal etika tuh misalnya Pak Sudamek itu kan karena berkawan lama ya dengan Pak Sudamek AWS itu. Jadi salah sekolah Global Civil itu kan ya, nama istilahnya tuh apa ya, kalau tagline, visinya atau apa tuh namanya, motonya itu compassion misalnya, terus ethics. Itu kan setahu saya itu dirumuskan bersama-sama dengan Cak Nur, visi itu gitu. Jadi itu lintas iman, gagasan yang lintas iman. Nah, itu menarik. Jadi pergaulan Cak Nur dengan banyak orang. Ini sangat panjang tadi kita Oji ya, dari bicara tentang demokrasi yang dimana momentum pemilu pada 2024, perspektif demokrasinya Cak Nur, terus juga harapannya, tantangannya, karena proses beliau tidak tiba-tiba langsung menjadi seorang Cak Nur ya kan, tapi dari proses beliau dari pesantren, dari mahasiswanya sampai dia menjadi top leader di salah satu organisasi besar pada saat itu, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam, dan itu 2 periode dan belum pernah ada yang 2 periode lagi selain beliau, Cak Nur. Dan juga kita ketahui beliau mengeluarkan Islam Yes Partai Islamno, dan juga pernah mencalonkan diri mengikuti konvensi di salah satu partai yang pada saat itu setelah reformasi, dan ternyata juga di lintas agama gagasannya menjadi inspirasi ternyata kawan-kawan semua. Nah ini sangat luar biasa, kita sangat beruntung. Nah mungkin sebelum kita menutup, ada pesan atau kira-kira apa yang harus kita jalankan ke depan dari gagasan-gagasan Cak Nur? Iya, Cak Nur tuh percaya dengan demokrasi. Jadi artinya ini adalah sistem yang final buat Indonesia. Makanya yang harus dilakukan ke depan oleh kita semua itu bagaimana merawat demokrasi itu tetap sehat. Jadi suara-suara publik itu harus tetap disuarakan, misalnya
suara-suara kritis dari para guru besar, akademisi misalnya, itu harus ditangkap sebagai sebuah kritik yang membangun, bukan ancaman. Jadi pemerintah itu harus melihat kritik-kritik dari masyarakat sipil, dari guru besar dan lain sebagainya itu, dari organisasi-organisasi itu sebagai cara masyarakat itu mengingatkan pemerintah, supaya pemerintah itu punya aware terhadap problem masyarakat, terhadap situasi terakhir misalnya. Lalu kemudian itu adalah tantangan kita sekarang. Tantangan kita itu adalah bagaimana pemerintah itu mau mendengar aspirasi masyarakat. Jadi jangan jalan sendiri. Punya gagasan, pemerintah punya ide, jalanin gitu. Ini karena label kali, Pak. Kak, pemerintah di label A gitu. Udah terobos aja. Kayak yang kemarin tiba-tiba dapat pangkat dari sipil jadi Pak. Udah terobos aja. Khawatir saya gini, meskipun pemerintah itu atau presiden itu approval ratingnya atau di tingkat kepuasan publiknya itu tinggi, tapi dia tetap harus mendengarkan suara-suara kritik dari masyarakat. Jangan dianggap sumbang aja, jangan, tapi tetap diserap itu kritik-kritik itu, karena kritik dari orang-orang jernih, dari masyarakat sipil, dari mahasiswa, dari guru besar bahkan, itu suara yang bersih, dan itu pasti solusi gitu, kira-kira gitu. Jadi bukan mengancam, bukan ancaman. Nah ini yang saya kira PR bagi pengembangan demokrasi kita ke depan. Bagaimana kebebasan bersuara itu dijamin, kebebasan beragama itu dijamin masyarakat. Bagaimana persekusi itu terhadap agama lain, misalnya terhadap keyakinan yang berbeda itu, atau terhadap kelompok-kelompok berbeda, organisasi berbeda, itu nggak boleh terjadi. Itu yang harus dilakukan sama pemerintahan di masa yang akan datang. Nah, kita coba nih misalnya, ini kan kita baru saja melakukan pemilihan umum, nanti akan disahkan mungkin pelantikannya Oktober gitu ya, Oktober 2024. Nah, kita berharap pemerintah langsung berkomitmen terhadap penguatan demokrasi Indonesia. Jadi institusi-institusi yang sudah ada nih itu dikuatkan, jangan dilemahkan. KPK punya fungsi untuk good governance misalnya, itu diperkuat. Transparansi di dalam pemerintahan, dalam kementerian itu diperkuat lagi. Nah, itu yang saya kira kalau kita bicara Cak Nur, prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas publik itu harus ada di dalam pemerintahan. Nah, dengan begitu orang punya harapan. Kita tuh punya harapan, masyarakat kecil yang awam nih punya harapan bahwa saya menjadi warga Indonesia itu nanti sekian tahun lagi kita akan sejahtera, kita akan bahagia, kira-kira gitu yang diimpikan Cak Nur. Nah, soal sekarangnya kayak apa ya nggak apa-apa, tapi kita jalanin aja semuanya. Semoga pada satu titik nanti kita sampai pada yang disebut Cak Nur tuh, kita sampai pada maslahat, kita sampai sejahtera, adil, makmur, gitu-gitu. Terima kasih kepada Kauzi yang sudah menyempatkan waktu dari subuh padahal hujan nih. Tadi kita telat datang ya kan, Kauzi udah datang duluan on time. Ya kan? Terima kasih banget nih kita dari Obrol Masyarakat TV. Mudah-mudahan dengan diskusi sharing dengan Kauzi bisa juga mengejawantahkan dari gagasan, ide, pemikirannya Cak Nur atau Nurholis Majid agar Indonesia juga lebih baik dan lebih maju, karena gagasan ini bukan dari orang yang biasa tetapi dari proses yang tadi saya katakan. Dan juga di sini ada Kauzi atau Kak Fahrul Razi selaku pengurus di NCMS juga menjaga dari pemikiran-pemikiran Cak Nur. Nah, mungkin sekian dari saya dan Kauzi. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf teman-teman, terima kasih. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, nanti lanjut lagi makan gorengan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.